Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi live coding untuk memenuhi tugas akhir semester. Adapun topik yang akan saya kerjakan adalah, pembuatan, eee, pembuatan program analisis sentimen secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sesuai dengan instruksi tugas dan menyambung dengan materi yang saya pelajari di sebelumnya, saya akan mengimplementasikan dengan metode ekstraksi, fitur TF-IDF atau bisa dikenal juga, eee, dream frequency, eee, invest dokumen, frekuensi. Nah, untuk memproses data ke teks. Nah, saya juga akan menggunakan algoritma klasifikasi FEBS sebagai otak dari pemrograman ini. Nah, sebagai bentuk pengujian di akhir video, saya akan menyiapkan 4 buah kalimat yang sering saya temui di platform-platform belanja online ataupun platform kayak sosial media. Eee, kita akan melihat apakah modal FEBS yang dibangun mampu memprediksi sentimen positif dan negatif dari keempat komentar tersebut dengan tepat. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung memulai proses coding-nya. Nah, untuk tempat coding-nya saya menggunakan, eee, Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan foldernya dengan nama UAS 2024520038 Emotional Layout dengan nama saya sendiri.
Baik, di sini untuk uji cobanya udah selesai. Nah, saya akan menjelaskan kode-kode yang dari atas yang telah saya bikin. Ini ke bawah. Nah, jadi untuk baris yang pertama itu yaitu untuk mengimpor print defector ledger. Nah, dari library Skitland ini adalah alat yang saya pelajari di modul sebelumnya untuk fitur extension, yaitu mengubah teks kalimat menjadi angka atau matriks. Nah, atau juga bisa dibilang TF-IDF. Nah, ini biar bisa kebaca oleh komputer. Nah, terus untuk baris yang kedua ini adalah uh, untuk mengimpor algoritma uh, multi multinomial multinomial NB, yaitu NFBS. Ini adalah otak kecerdasan buatan yang bakal kita pakai untuk menembak sentimen untuk menembak sentimen. Terus lanjut yang kedua yaitu data latih. Nah, ini adalah variabel menyimpan dan belajar mesin. Isinya berupa list yang membuat pasangan kalimat dan labelnya positif atau negatif. Mesin itu juga mesin data ini untuk belajar, oh kalau ada kata bagus atau mantap ini positif, atau ada kalimat kayak kalau rusak, buruk, dan penjualan lama, respon jelek, nah itu masuk ke ranah negatifnya. Nah, lanjut ke ini kode di 1314 di baris 13 dan 14 ini adalah dua baris ini berfungsi untuk membaca data data latih tadi menjadi dua terdaftar terpisah. Nah, di mana teks latih ini ada yang khusus mengambil kalimat saja, indeks ke 0, sedangkan khusus untuk mengambil label positif atau negatif itu ada di ini, di baris ke-17. Lanjut, kita ke tahap selanjutnya yaitu, nah di sini di baris 16 dan 17 itu membuat sebuah mesin mengubah teks dan menyimpannya di dalam variabel bernama vectorizer. Terus lanjut ke yang nomor 17 itu ini proses inti vector extension. Nah, teks yang ada di data latih ini diproses di feed function feed transform function untuk dihitung bobot kata-katanya menggunakan rumus TF-IDF, lalu diubah menjadi matriks angka hasilnya. Nah, hasil matriks angkanya disimpan di variabel X latih yang ada di variabel baris ini. Terus lanjut ke baris yang nomor 19 itu di sini kita mengaktifkan algoritma NFBS dan menyimpan ke dalam variabel bernama model yang nah, terus di baris ke-20
Nah, proses belajar terjadi di baris ini, perintah feed. Nah, feed, nah ini menyuruh model NVBS untuk belajar mencocokkan matriks angka yang ada di X latih dengan jawaban label latihan. Yang ada di sini. Nah, sekarang mesinnya sudah pintar, nah, bisa memilih positif dan negatif. Karena lanjut, karena ini sudah belajar, maka langsung kita coba di komentar di sosmed. Nah, ini adalah variabel 4 kalimat yang saya sering temukan di jual beli, kayak di Shopee, di TikTok Shop. Nah, adapun juga ada beberapa yang di TikTok komentar-komentar orang, kayak kualitas produk sangat bagus, pengirimannya cepat, dan packingnya kurang rapi. Nah, di sini tidak ada yang tidak dikasih label negatif atau positif, biar NVBS-nya bisa bekerja, biar kita bisa tahu NVBS bekerja apa tidak. Nah, lanjut ke baris ke-29. Nah, sama seperti tahap ketiga atau keempat di sini. Nah, eh, i- eh, apa dah? Ini sama kayak proses yang keempat. Nah, data dari komentar di sosmed ini dirubah menjadi angka dulu. Bedanya di sini kita mencoba pakai transformance di sini. Nah, dan tanpa fit. Kalau di sini kan pakai fit di atas. Nah, tapi di sini tanpa, gak usah pakai fit. Nah, karena kenapa kok gak usah pakai fit? Karena mesin itu mengubah berdasarkan kosakata yang sudah ia pelajari sebelumnya. Hasilnya angka akan disimpan di X uji ini. Nah, di baris ke-30 ini momen penentuan. Kita suruh model VBS untuk menebak sentimen dari kata yang disimpan di X uji ini menggunakan perintah printdits. Nah, hasil tebakannya akan berupa daftar positif atau negatif. Nah, itu disimpan di prediksi. Nah, lanjut ke baris ke-33, yaitu ini adalah perulangan looping yang udah kita ketahui untuk mencetak satu persatu kalimat yang ada di dalam komentar sosmed. Nah, dan ini untuk printnya yang akan dihasilkan oleh, nah untuk print yang pertama itu komentar yang pertama, kedua, dan ketiga, dan ini akan menampilkan yang ada di sini, komentar di sosmed. Baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, lanjut ke baris ke-35, yaitu di baris ke-35 itu mencetak hasil yang dihasil yang udah ada di prediksi, yang udah ditebak oleh FBS. Nah, apakah ini negatif atau positif? Nah, ini akan ditampilkan di print yang ke baris ke-35. Nah, untuk baris yang ke-36 itu mencetak garis putus-putus. Garis putus-putus itu sebanyak 60 kali, cuma buat jadi pembatas. Begitu. Mari kita langsung ke uji cobanya. Nah, ini hasil yang tadi, kita ulang lagi.
di sini kita sudah dapat hasil dari FBS-nya. Nah, seperti halnya ini, kualitas ini kalau komentar yang pertama itu masuk ke positif, komentar kedua negatif, positif, dan komentar ketiga negatif. Nah, ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, baik, untuk sesi video kali ini, semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.